saya Sudiantoro SPDI MPDI selaku mahasiswa PPG YIN CUR Bengkulu tahun 2024 akan melaksanakan pembelajaran untuk ujian cooking. Selamat menyaksikan. Baca doa belajar. Bagaimana kabar kalian? Masya Allah, siang-siang masih semangat ya. Inilah generasi bangsa Indonesia akan cerah. Baik, anak-anak sekalian, Bapak absen dahulu ya sebelum pembelajaran. Berapa orang yang tidak masuk nak? Hari ini 3 orang, Pak. 3 orang ya. Baik, Bapak akan absen kelas 11-2. Dirga Hadir, Pak. Rahmat Ahmad Fahri Hadir, Pak. Rezeki Amelia Siti Nur Alia Sabil Sakit, Pak. ya. Selesai pengabsenan, kita lanjutkan pembelajaran hari ini sesuai dengan penyampaian pekan lalu bahwa hari ini kita akan tampil membahas 3 materi kita, yaitu bab ketiga tentang yang pertama perkelahian antar pelajar dan tawuran, kemudian yang kedua minuman keras, dan yang ketiga narkoba. Sebagaimana minggu lalu pernah Bapak sampaikan, hari ini kita akan tampil masing-masing kelompok. Kelompok 1 membahas
perkelahian antar pelajar, kelompok kedua membahas minuman keras, dan kelompok yang ketiga membahas tentang narkoba. Baik anak-anak sekalian, kita akan mulai pembagian tugas, tapi terlebih dahulu perhatikan untuk pembelajaran kali ini. Yang tujuan pembelajaran pertama menjelaskan pelajar yang dicari Islam dari sisi pandang Islam. Kemudian yang kedua, faktor penting adanya perkelahian pelajar. Kemudian yang ketiga, ikhtiar mencegah perilaku yang menyimpang, dan yang keempat, penanganan pelajar yang menyimpang. Itu tugas kelompok yang pertama ya. Baik, Bapak ulangi. Kelompok untuk tawuran antar pelajar ada beberapa bagian: menjelaskan pelajar dari sudut Islam, kemudian mendefinisikan perkelahian dan tawuran, kemudian faktor-faktor apa saja yang penyebab perkelahian, kemudian ikhtiar pencegahan perilaku menyimpang, dan yang terakhir penanganan pelajar yang menyimpang. Kemudian kelompok yang kedua yaitu tentang minuman keras atau hammer, mendefinisikan pengertian hammer. Kemudian hammer berdasarkan telaah ada di dalam Quran Al-Maidah. Baik anak sekalian, sebelum membuat kelompok ada lembar kerja peserta didik. Ini di kelompok pertama sesuai dengan judulnya. Kelompok pertama tentang perkelahian, kelompok kedua tentang minuman keras, dan kelompok yang ketiga tentang narkoba. Nanti jawabannya silakan di kertas folio. Ya, mulai. Kelompok kedua nomor. Ya, boleh tempel. Ya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Untuk selanjutnya Ojang berdiri. Bilang terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu. Baik, tidak saatnya untuk presentasi kalian. Mulai dari kelompok 1, silakan perkelahian antar pelajar dan tawuran. Silakan waktu ini kelompoknya di depan yang presentasi. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, di mana materi dari diskusi kami yaitu perkelahian antar pelajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia sebagai moderator. Di samping kanan saya, Perkenalkan, nama saya Sirafit Samri sebagai materi pertama. perkenalkan saya atas nama Nurul Raya, pemateri kedua. Perkenalkan, saya atas nama Amar sebagai pemateri ketiga. Untuk info lebih lanjutnya saya serahkan kepada pembahasan. Pengertian perkelahian antar pelajar menurut Islam. Dalam agama Islam, perkelahian atau tawuran antar pelajar sangat dilarang. Islam mengajarkan kita untuk hidup damai, saling menghormati dan menjaga persaudaraan. Beberapa alasan mengapa perkelahian dilarang dalam Islam antara lain: yang pertama, merusak diri sendiri dan orang lain. Perhatikan yang lain. Kedua, perkelahian dapat menyebabkan luka fisik, bahkan kematian. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat menghargai kehidupan. Perkelahian antar pelajar menurut bahasa. Dalam bahasa Indonesia, perkelahian antar pelajar sering disebut sebagai tawuran. Istilah ini merujuk pada perkelahian massal yang melibatkan kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda. Perkelahian antar pelajar juga dapat disebut sebagai konflik pelajar atau
materi minuman keras atau hammer. Silakan kelompok kedua untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan mengenai hammer atau minuman keras. Sebelum kami masuk ke presentasi kami, baiknya kita saling mengenal dulu. Perkenalkan, saya Zara Kuya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Kumaira sebagai materi pertama. Perkenalkan, nama saya Nima sebagai pemateri kedua. Dan saya Siti Nuraulia Kadir sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja kami masuk ke pemaparan presentasi pada hari ini. Saya serahkan kepada pemateri pertama. Apa sih minuman beralkohol itu? Minuman beralkohol atau kada singkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan preservatif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran di berbagai negara. Penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Hukum minum dalam Islam. Minuman keras atau hammer adalah minuman yang dapat dikonsumsi paling lima muslim sebab dapat memabukkan. Dilarangnya minum hammer karena beratnya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Maka dari itu minuman beralkohol diharamkan dalam Islam. Selanjutnya diisyaratkan kepada pemateri kedua. Dampak dari minuman keras yaitu semakin sering Anda minum alkohol, semakin tinggi pula risiko Anda terkena kanker dan meninggal akibat penyakit. Selain kanker hati, jenis kanker lainnya juga dapat terjadi. Dari kanker adalah kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker esophagus, kanker usus besar, bahkan kanker payudara. Selanjutnya saya akan membacakan cara pencegahan kecanduan narkoba. Jadi cara pertama itu kita bisa lakukan dengan support system. Jadi support system itu dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan keluarga dan teman-teman. Selanjutnya pola hidup sehat. Dan yang ketiga obat-obatan, detoksifikasi, kegiatan positif, dan konseling dan terapi. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Bagi anggota kelompok yang ingin bertanya, silakan berdiri dan perkenalkan namanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasana. Pertanyaan saya yaitu, apa dampak jangka panjang minuman keras pada otak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaannya akan dijawab oleh pemateri pertama. Apa dampak jangka panjang minuman keras pada otak? Adalah alkohol mempersulit area otak yang mengendalikan keseimbangan, ingatan, ucapan, dan penilaian untuk melakukan tugasnya, sehingga meningkatkan kemungkinan cedera dan dampak negatif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator atas nama Muhammad Raditya Ramadan, dan di samping saya Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad sebagai pemateri pertama. perkenalkan, nama saya Rahmat Fahri sebagai pemateri. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menjauhi narkoba. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian daripada narkoba. Narkoba adalah obat-obatan terlarang yang dapat memicu berbagai dampak berbahaya pada kesehatan. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan hilangnya ingatan hingga kematian. Jadi narkoba sangat berbahaya bagi kita. Terus, seperti yang saya katakan semulanya bahwa narkoba sangat berbahaya. Yang pertama, bahaya bagi kesehatan. Yang kedua, dampak psikologi. Yang ketiga, dampak kehidupan sosial. Dan yang keempat, masa depan suram. Yang kelima, masuk penjara. Yang keenam, kematian. Yang ketujuh,
bertujuan masuk neraka. Begitu banyak dampak narkoba yang dapat kita rasakan ketika mengkonsumsi hal tersebut. Jadi marilah kita menghindari narkoba, mari kita hidup sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Nah, selanjutnya pemateri yang akan dibacakan oleh Muhammad. Dampak narkoba. 1. Perubahan sikap kepribadian dan berbagai. Menurutnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Yang ketiga, menjadi emosional, mudah marah dan mudah tersinggung. Yang keempat, malas tidak mempedulikan kesehatan diri, suka mencuri atau membuat kriminal hanya untuk membeli narkoba. Yang kelima, pahami rasa takut dan kecurigaan yang berlebihan. Yang keenam, halusinasi. Cara menghindari narkoba yaitu: 1. Jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika. 2. Cari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, memiliki lingkungan pergaulan yang baik. Sekian dari Itulah tadi materi yang dibacakan oleh kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya dipersilakan. Dan bertanya, coba kata asal sebelah sini kan yang bertanya. Jangan datang di sisi ruang kanan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, dipersilakan. Perkenalkan, saya Dr. Aprilia sebagai perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya, mengapa banyak anak muda di zaman sekarang yang tertarik untuk mengonsumsi narkoba dan bagaimana solusinya menurut kelompok kalian? Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah terus diperhatikan. Baiklah semuanya, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Penampilan semua dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sangat baik. Kemudian pada pembelajaran kali ini, mari Bapak untuk kembali merefleksi materi kali ini, yaitu tentang tawuran, ya, atau perkelahian antara pelajar. Iya. Boleh sebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkelahian? Faktor-faktor apa saja? Pengaruh dan apa saja? Pengaruh? Ulangnya jawabnya. Iya, tadi keras sekali. Bunyi semua manggil. Yang lain belum bantu. Kalau punya lihat sini apa yang bunyi semua. Bunyi semua sudah sekali bunyi. Keras lagi baik saja pelangi. Oke, ulangi. Baik Anda sekalian, kita merefleksi pembelajaran kali ini. Kita materi sesuai dengan materi tawuran pelajar, ya, atau perkelahian antar pelajar. Baik, faktor apa saja yang mempengaruhi perkelahian? Faktor internal. Nah, terus apa lagi? Faktor eksternal. Ya. Oke. Kemudian dari minuman keras. Ya, minuman keras ini dampak-dampaknya apa saja? Dampak-dampak minuman keras.
Semakin sering Anda minum alkohol, semakin besar pula resiko Anda terkena kanker dan meninggal akibat penyakit tersebut. Selain kanker hati, jenis kanker lain yang juga dapat terjadi akibat sering mabuk adalah kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker esofagus, kanker usus besar, bahkan kanker payudara. Baik, luar biasa ya, luar biasa untuk mewakili semua kelas ini sudah mengetahui. Baik, yang materi ketiga terakhir yaitu tentang narkoba. Bagaimana cara menghindari narkoba? Bagaimana cara menghindari narkoba? Dengan cara memberikan informasi yang akurat. Baik, kembali kita kelompok 3 tentang narkoba. Bagaimana cara menghindari narkoba? Jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika. Mencari tahu tentang narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Memilih lingkungan pergaulan yang baik, melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga, gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar berolahraga ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Baik, tepuk tangan semua. Baik teman sekalian, pembelajaran kali ini ya Bapak akhiri ya. Tapi ingat untuk minggu depan ada tugas yaitu mencari data penyalahgunaan di kalangan pelajar di tahun 2020. Kemudian apa yang harus kita lakukan dari diri pribadi, dari kalian individu, kemudian dari apa yang dari pihak keluarga dan sekolah. Kalau diri sendiri kan kalian sendiri apa yang kita lakukan. Kemudian kalau dari keluarga ada bapak, mama, anak, kakak, adik, ya. Kalau di sekolah itu ada guru, ada siswa, ada kantin, ada satpam dan lain sebagainya. Itu kalian nanti dikerjakan minggu depan dikumpulkan. Insya Allah ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini. Kurang lebih mohon dimaafkan Bapak ya. Dan kita siapkan untuk menutup pembelajaran kali ini. Said, Jaman, Salaman.